Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dandi Ardansyah dari semester 2 akuntansi. Ingin menjelaskan tentang materi dari kelompok 5, yaitu yang soal pertama ialah P10 Street 7B dari WU Company, yaitu menjual dengan 6 juta dengan bunga yaitu 8%, 20 tahun, jangka waktunya 20 tahun pada tanggal 1 Januari 2017. Bond ini dibayar setiap tanggal 1 dan dan membayar bunga setiap tanggal 1 annually. WU menggunakan straight line method dan amortisasi premium atau diskon. The bonds were sold at 97. Instruksi yang A yaitu membuat journal entry pada tanggal 1 Januari 2017. Yang sudah kita ketahui, nilai nominal obligasi yaitu 6 juta dengan bunga kupon 8% per tahun. Lalu jangka waktunya adalah 20 tahun. Tanggal penerbitan adalah 1 Januari 2017 dengan harga jual 96% dari nominal obligasi. Yaitu kita menggunakan amortisasi menggunakan metode garis lurus. Yang A itu pada tanggal 1 Januari kita bonds payable-nya yaitu 6 juta, yaitu harga jualnya kan adalah 96% dikali 6 juta, hasilnya adalah 5.760.000. Nah, untuk di bond diskonnya ini yaitu nilai nominal dikurangi dengan harga jual, yaitu 6 juta dikurangi dengan 5.760.000, hasilnya adalah 240.000. Karena di bawah dari 6 juta maka kita menggunakan diskonto obligasi. Yang B itu membuat jadwal amortisasi diskonto untuk 4 tahun pertama. Pada tahun 2017 kita tercatat obligasi yaitu 5.700.000. Pembayaran bunganya yaitu 480.000. Pembayaran bunga ini 8% dikali 6 juta, hasilnya adalah 480.000, maka dimasukkan ke pembayaran sini. Lalu amortisasi diskontonya adalah diskonto total dibagi jangka waktu yaitu 240.000. Ini dibagi jangka waktunya adalah 20 tahun, maka hasilnya adalah 12%, adalah 12.000. Maka beban bunganya adalah pembayaran bunga ini ditambah dengan amortisasi diskonto, hasilnya adalah 492.000. Nilai tercatat obligasi sama dengan nilai tercatat tahun sebelumnya ditambah amortisasi diskonto yaitu 5.772.000 ditambah 12.000, hasilnya adalah 5.784.000. Begitu pun sampai 4 tahun terakhir. Lalu yang C itu jurnal bunga dan amortisasi diskonto pada tahun 2017 dan 2018. Di sini pada tanggal 1 Januari 2018 untuk tahun 2017 yaitu interest expense-nya yaitu 492.000 dengan bonus diskonnya adalah 12%. Lalu cash-nya adalah 480.000. Untuk tanggal 1 Januari 2019 interest expense adalah 492.000 dari ini interest expense, maka bonus diskonnya adalah 12% dengan cash adalah 480.000, sama seperti tahun 2017. Dan dia adalah penyajian kewajiban obligasi pada laporan posisi keuangan per 31 Desember 2018. Nah, kewajiban jangka panjang itu sama dengan obligasi yang diterbitkan dikurangi dengan diskonto yang belum diamortisasi adalah 6 juta dikurangi dengan 216.000, hasilnya adalah 5.784.000. Lalu pada soal yang kedua, Roswell ini memiliki nilai nominal adalah 4 juta. Bunga kuponnya itu 7% per tahun dengan 10 tahun, jangka waktu 10 tahun. Pada 1 Januari 2017, bonds payable dibayar setiap tanggal 1 Januari setiap tanggal 1 Januari. Lalu sama dengan membayar bunganya juga annually di 1 Januari. Ini Roswell menggunakan
metode garis lurus. Yang A ini prepare all ini untuk siapkan semua jurnal yang diperlukan untuk mencatat penerbitan obligasi dan beban bunga obligasi pada tahun 2017 dengan asumsi bahwa obligasi dijual pada harga 103. Nah, untuk hitung hasil penjualan dan premium, ini kita harga jualnya adalah 103 dikali dengan 4 juta, dengan 103 ini dikali dengan nilai nominal, hasilnya adalah 4.120.000. Lalu premiumnya itu adalah 4.120.000 dikurangi dengan 4 juta adalah 120.000. Lalu yang kedua ini adalah membuat jurnal penerbitan obligasi 1 Januari 2017, yaitu cash di debit sebesar 4.120.000 dan bonds payable sebesar 4 juta di kredit, premium on bonds payable 120.000 di kredit. Lalu yang ketiga adalah jurnal beban bunga dan amortisasi premium pada tanggal 31 Desember 2017. Bunga tahunan yang dibayar adalah 7% dikali dengan nilai nominalnya, yaitu 4 juta. 7% dikali 4 juta adalah 280.000. Lalu amortisasi premium per tahunnya yang menggunakan straight line yaitu 120.000 dibagi dengan 10. Karena 10 tahun jadi dibagi 10, hasilnya adalah 12%. Mohon maaf. Beban bunga yang diakui sama dengan 280.000 dikurangi dengan 12%, hasilnya adalah 268.000. Maka di sini jurnal di sini kita akan masukin interest expense di debit sebesar 268.000, lalu bond premiumnya 12.000 di debit, lalu cash di kredit sebesar 280.000. Yang B, jika obligasi dijual dengan diskon 96%. Hitung hasil dari penjualan dan diskonto. Harga jual sama dengan 96% dikali 4 juta, hasilnya adalah 3.840.000. Maka diskonnya ini adalah 4 juta dikurangi dengan 3.840, hasilnya adalah 160.000. Lalu di yang nomor kedua ini kita jurnal penerbitan obligasi pada tahun 2017 pada tanggal 1 Januari. Yaitu di cashnya itu ada 3.840 di debit dan bonds discountnya di debit sebesar 160.000 dan bonds payable 4 juta di kredit. Yang ketiga, jurnal beban bunga dan amortisasi diskon pada tanggal 31 Desember 2017. Amortisasi diskon per tahun yaitu 160.000 dibagi 10 tahun sama dengan hasilnya adalah 116.000. Dengan beban bunga yang diakui adalah 280.000 ditambah 16.000, hasilnya adalah 296.000. Nah, di jurnal ini kita masukin interest expense di debit sebesar 296.000 dengan bond discountnya 16.000 dengan cash 280.000 di kredit. Yang C yaitu penyajian neraca per 31 Desember 2017. Jika premium yaitu nilai nominal obligasinya ada 4 juta, sisa premiumnya yaitu 120.000 dikurangi dengan 12.000, hasilnya adalah 108.000. Dengan nilai yang tercatat yaitu 4 juta ditambah 108.000, hasilnya adalah 4.108.000. Jika diskonto yaitu B, nilai nominal 4 juta, sisa diskontonya yaitu 160.000 dikurangi 16.000, hasilnya adalah 144.000. Nilai tercatat 4 juta dikurangi dengan 144.000, hasilnya adalah 3.856. Maka kita memiliki rangkuman perbandingan di sini. Jika dijual di harga 103 obligasi, maka premium atau diskonto dengan obligasi payable yang 4 juta, maka nilai tercatat yaitu 4.108. Jika dijual 96 dengan premium atau diskontonya 144.000, maka kita akan memiliki nilai tercatat 3.856.000. Lalu kita akan masuk ke soal yang terakhir, yaitu
Di sini ada non current liabilities bonds payable. Nah, face value-nya ada 2.400.000 dan 9%. Bunga kuponnya 9% pada tanggal 1 Januari 2027 dan current liabilities yaitu interest payable untuk 12 bulan dari 1 Januari sampai 31 Desember yaitu 216.000. Interest is payable is annually pada tanggal 1 Januari. Ini dia menggunakan metode garis lurus amortisasi untuk bond premium atau diskon pada tanggal 31 Desember 2016. Ini selama 10 tahun. Nah, yang A ini itu membuat jurnal payment of bond pay interest pada tahun 1 Januari 2017. Nah, yang sudah diketahui nilai nominalnya itu 2.400.000 ini dengan bunga kuponnya 9%. Pada jatuh temponya ada 1 Januari 2017. Nah, yang A ini kan jurnal pembayaran bunga obligasi pada 1 Januari 2017 mencatat pembayaran bunga tahunan yang telah dicatat sebagai hutang per 31 Desember 2016. Maka dimasukkan sini ke jurnal adalah interest payable sebesar 216.000 di debit, lalu di cash ini ada di cash masuk kredit sebesar 216.000. Yang B, jurnal penyesuaian amortisasi diskon obligasi dan mengakui bunga yang jatuh tempo pada 31 Desember. Tercatat sebesar 2.310.000, ada diskonto sebesar 90%, 900.000. Nilai tercatat lebih kurang dari nilai nominal. Bond diskon sama dengan face value dikurangi dengan carrying value, yaitu 2.400.000 dikurangi 2.300.000, maka hasilnya adalah 90.000. Amortisasi diskon tahunan adalah 900.000, ini dibagi 10 tahun hasilnya adalah 9.000. Mohon maaf. Jadi kita di sini membuat jurnal yaitu bond diskon amortisasi expense-nya itu 9.000, mohon maaf. Lalu bond diskonnya adalah 9.000 di kredit. Lalu ada interest expense-nya di debit sebesar 216.000 dan interest payable-nya sebesar 216.000 di kredit. Yang C yaitu kita mencatat penebusan dari penarikan obligasi 800.000 dengan harga 102. Harga tebusannya yaitu 102% dari 800 adalah 816.000. Proporsi diskon untuk obligasi adalah 800.000 dibagi 800.000 bagi 2.400.000 dikali 900.000, hasilnya adalah 330.000. Maaf. Amortisasi tahunan yaitu 30.000 dibagi 10 tahun, hasilnya adalah 3.000. Nilai tercatat obligasi yaitu 800.000 dikurangi 3.000, hasilnya adalah 797.000. Lalu di sini ada loss on redemption sebesar 816.000 dikurangi 777.000 sama dengan 19.000. Lalu di jurnal ini kita akan masuk bonds payable sebesar 800.000. Lalu loss on redemption-nya ada sebesar 19.000 di debit. Lalu ada cash sebesar 816.000 di kredit dan diskon on bonds payable-nya 3.000 sebesar di kredit. Lalu yang D ada jurnal penyesuaian untuk mengamortisasi diskonto dan menghitung sisa bunga obligasi. Sisa obligasi setelah pelunasan adalah 2.400.000 dikurangi dengan 800.000, hasilnya adalah 1.600.000. Sisa diskonto yang belum diamortisasi adalah 90.000 dikurangi 9.000 dikurangi 30.000, hasilnya adalah 51.000. Sisa masa obligasi per 1 Januari 2018 ya adalah 10 tahun dikurangi 1 tahun, hasilnya adalah 9 tahun. Untuk amortisasi diskonto tahunan untuk obligasi yang tersisa adalah 51.000 dibagi 9 tahun sama dengan 5.667 dengan bunga tahunan yaitu 1.600.000 dikali 9%, hasilnya adalah 144.000. Nah, di jurnal kita lalu kita akan masukkan jurnal di sini bond of discount
amortisasi expense-nya yaitu sebesar 5.667 dan bond discount-nya berada di kredit sebesar 5.667. Lalu interest expense sebesar 144.000 dan interest payable-nya yaitu sebesar 144.000. Sekian dari video yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan kata dan perbuatan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.